nanti, Timnas Indonesia mengonfirmasi negara Afrika peringkat 101 dunia ini sebagai lawan kedua setelah Oman. Mozambik merupakan tim tangguh pesisir Tenggara Afrika yang diperkuat bintang Eropa seperti Reinildo Mandava dan Jenny Katamo. Gara-gara Indonesia lawan Oman dan Mozambik timnas banjir cuan 150 miliar, Erick Thohir bangga sampai ngomong begini. Malam itu, stadion bukan sekadar tempat pertandingan, ia berubah menjadi panggung kebanggaan bangsa. Sorotan lampu menyala terang, ribuan supporter memenuhi tribun dengan satu warna yang sama, merah putih, nyanyian bergema, bendera berkibar, dan atmosfernya terasa seperti final turnamen besar. Padahal ini hanyalah laga persahabatan internasional. Tapi bagi Indonesia, tidak ada pertandingan yang benar-benar biasa. Ketika timnas Indonesia dipastikan menghadapi Oman dan Mozambik dalam agenda FIFA Matchday, banyak yang awalnya menganggap ini hanya laga pemanasan, hanya uji coba, hanya formalitas. Tapi siapa sangka, dari dua pertandingan itu, bukan hanya ranking FIFA yang dipertaruhkan. Melainkan juga, banjir pemasukan fantastis yang membuat federasi tersenyum lebar. Nilainya bukan main-main, bukan 10 miliar, bukan 20 miliar. Tapi disebut-sebut menembus hingga 150 miliar rupiah. Sebuah angka yang membuat publik terkejut, media ramai, dan nama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali jadi sorotan. Semua bermula dari satu keputusan besar. Setelah sukses besar penyelenggaraan FIFA Matchday sebelumnya, PSSI sadar satu hal, timnas Indonesia bukan lagi sekadar tim sepak bola. Ia telah berubah menjadi magnet ekonomi, setiap pertandingan timnas sekarang adalah industri. Tiket habis dalam hitungan jam, jersey ludes diserbu pembeli. Hak siar diperebutkan televisi nasional, sponsor antre ingin menempelkan nama mereka. Dan ketika lawan yang datang adalah Oman serta Mozambik, dua tim dengan reputasi internasional yang cukup kuat, nilai komersial pertandingan langsung melonjak drastis. PSSI bergerak cepat, negosiasi dilakukan, venue disiapkan. Broadcast right diamankan, sponsor premium masuk. Bahkan banyak pihak menyebut, laga ini bukan hanya pertandingan, tapi proyek besar sepak bola nasional. Penjualan tiket menjadi ledakan pertama. Puluhan ribu kursi stadion langsung diburu supporter, dari kategori ekonomi hingga VIP, semua nyaris tanpa sisa. Harga yang lebih tinggi dari laga biasa pun tidak menghalangi antusiasme publik. Karena bagi supporter Indonesia, melihat Garuda bertanding langsung adalah harga diri. Belum selesai di situ, jersey resmi timnas kembali mencetak rekor penjualan. Nama-nama pemain seperti Marcelino, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Jay Izes menjadi magnet pasar. Bahkan toko resmi dan marketplace kewalahan memenuhi permintaan. Sponsor pun datang berlapis, brand nasional, perusahaan internasional, bank, maskapai, produk digital, semuanya ingin ikut dalam euforia merah putih. Karena mereka tahu satu hal, tidak ada panggung yang lebih besar saat ini selain timnas Indonesia. Hak siar televisi juga menjadi sumber cuan besar. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik menarik perhatian luar biasa. Bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari kawasan Asia dan Afrika. Semua ingin melihat sejauh mana perkembangan skuad Garuda. Dan dari situlah angka fantastis mulai terbentuk. Pendapatan dari tiket, hak siar, sponsorship, merchandise, aktivasi komersial, kerjasama internasional, jika dijumlahkan, angka 150 miliar rupiah bukan lagi sekadar rumor. Ia menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia kini telah naik kelas. Dan di tengah semua itu, Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Dengan nada bangga namun tetap tegas, ia menyampaikan pesan yang langsung viral di media sosial. Ia mengatakan bahwa timnas Indonesia hari ini bukan hanya soal menang atau kalah di lapangan, tetapi tentang bagaimana sepak bola bisa menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang masuk harus kembali untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia. Untuk pembinaan usia muda, untuk infrastruktur, untuk kompetisi yang lebih sehat. Dan tentu saja, untuk masa depan Garuda, pernyataan itu langsung mendapat tepuk tangan. Karena publik tahu, inilah yang selama ini diharapkan.
Bukan hanya euforia sesaat, tetapi pembangunan jangka panjang. Erik juga disebut mengatakan bahwa keberhasilan ini adalah bukti bahwa kepercayaan publik kepada timnas adalah aset terbesar bangsa. Selama supporter tetap hadir, selama stadion tetap penuh, selama semangat merah putih tidak padam, maka sepak bola Indonesia akan terus hidup. Dan mungkin, terus menghasilkan keajaiban. Di media sosial, reaksi netizen meledak. Dulu timnas cuma jadi pelengkap, sekarang jadi mesin ekonomi. 150 miliar, gila, Garuda sekarang bukan main, salut buat Erick Thohir, akhirnya sepak bola dikelola seperti industri besar. Namun tentu saja, ada juga suara kritis, sebagian publik bertanya. Apakah uang sebesar itu benar-benar akan transparan? Apakah benar sampai ke pembinaan akar rumput? Apakah klub-klub lokal juga ikut merasakan dampaknya? Pertanyaan itu wajar, karena cinta terhadap timnas bukan hanya soal sorak-sorai, tetapi juga soal harapan agar sepak bola Indonesia benar-benar berubah. Dan laga melawan Oman serta Mozambik kini bukan lagi hanya soal skor akhir. Bukan hanya tentang siapa mencetak gol, tetapi tentang pembuktian bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar, baik di lapangan maupun dalam bisnis sepak bola modern. Karena negara besar bukan hanya yang menang pertandingan, tetapi juga yang mampu membangun sistem. Dan malam itu, saat stadion kembali penuh, saat lagu Indonesia Raya menggema, saat jutaan pasang mata menatap layar televisi, semua orang sadar satu hal, Garuda sedang terbang lebih tinggi. Bukan hanya menuju kemenangan, tetapi menuju masa depan yang jauh lebih besar. 150 miliar hanyalah angka, namun maknanya adalah tentang kepercayaan, tentang kebanggaan, dan tentang satu bangsa yang akhirnya percaya bahwa sepak bola Indonesia memang pantas untuk menjadi besar.